saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama. Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, hari ini saya akan coba meresponi sebuah video berkaitan dengan sebuah penyataan dari seorang mu'alaf ketika dia berkata bahwa dia pindah menjadi muslim karena berkaitan dengan jilbab, seperti itu ya. Dan dia bertanya kenapa orang-orang Kristen, secara khusus para perempuan-perempuan Kristen, itu tidak menggunakan jilbab sebagai sebuah perintah di dalam Alkitab, yang dia katakan bahwa Injil, tapi Perjanjian Lama, itu seringkali diucapkan dalam kesaksian-kesaksian para orang-orang yang mengaku mu'alaf ketika mereka berkata tentang Injil, tapi mereka kaitkan dengan Perjanjian Lama. Padahal kalau kita bicara tentang Injil, maka itu identik dengan Perjanjian Baru, yaitu secara khusus di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi apapun itu, kita coba meresponi berkaitan dengan hal ini. Dan kita akan saksikan video penyataan dari mu'alaf ini. Temukan ini dalam Bible, wanita Kristen masuk Islam. Itu pada saat saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, kalian mengapa menggunakan hijab? Dan teman saya menjawab, ya karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab. Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab? Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Teman-teman, ketika kita bicara tentang kerudung seperti itu ya, ketika kita bicara tentang jilbab, maka kita perlu bicara juga tentang sebuah kata, yaitu budaya. Pada zaman dulu dan di dalam budaya orang Timur Tengah, maka orang-orang pada waktu itu karena situasi lingkungan, situasi alam yang mau tidak mau mengharuskan mereka untuk mengenakan baju yang lebih tebal, baju yang lebih menyelimuti diri. Kenapa? Karena itu menjadi alat melindungi diri mereka. Jadi ini bicara tentang budaya. Dan ketika kita melihat misalkan perintah dari Rasul Paulus ketika dikatakan perempuan harus menutup kepalanya, karena pada waktu itu ada sebuah budaya bahwa seorang perempuan yang tidak menutup kepalanya adalah perempuan yang tersedia bagi siapapun, atau perempuan yang tidak benar, seperti itu ya. Dan perempuan yang memotong rambutnya identik dengan kaum yang juga terjadi penyimpangan secara seksual. Jadi ini penjelasan yang lumrah ketika dikatakan bahwa perempuan itu melindungi dirinya, menjaga dirinya dengan menutup rambutnya. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka dianggap sebagai pelacur. Tetapi yang menjadi menarik di dalam Perjanjian Lama, ada sebuah kisah bagaimana seorang itu menutup rambutnya dan kemudian memakai tutup muka sebagai tanda bahwa dia adalah seorang pelacur. Jadi ini dua budaya yang punya masa yang berbeda dengan sebuah budaya yang juga berbeda dari sebuah tempat yang juga sama. Jadi perubahan budaya itu. Jadi kalau kita berkata bahwa di dalam kekristenan, apakah dalam kekristenan memerintahkan harus memakai kerudung? Maka saya bisa berkata tidak. Kenapa? Itulah keindahan dalam kekristenan, bahwa kita tidak mengikuti akan budaya dari mana agama itu muncul, yaitu dari orang-orang Israel. Kita tidak ikut budaya itu. Yang kita ikuti adalah iman yang diajarkan oleh Kristus. Dan ketika kita bicara tentang penutup kepala, maka sesungguhnya penutup kepala itu
tidak identik dengan sebuah agama sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa negara, beberapa suku di dunia ini pun punya tradisi untuk menutup kepala mereka, sekalipun mereka tidak memeluk sebuah agama yang mengharuskan untuk menutup kepala. Saya akan jelaskan beberapa suku di dunia ini yang memakai tradisi tutup kepala. Kita akan lihat. Teman-teman, beberapa suku yang mempunyai kebiasaan atau tradisi untuk menutup kepalanya. Yang pertama, misalkan perempuan Kyrgyzstan mempunyai elekhek yang membalut hingga ke bagian leher. Beratnya mencapai 5 kilo dengan tingginya tergantung status perkawinan dan status sosial di masyarakat. Kemudian turban dikenal sejak zaman Mesopotamia yang telah ada dari 2350 tahun sebelum Masehi, sebelum Kesultanan Mughal berdiri di India pada abad ke-16. Turban hanya boleh digunakan oleh anggota kerajaan. Kemudian nonlah, topi konikal legendaris yang dikaitkan dengan cinta ibu dan padi yang tumbuh di Vietnam. Daun yang sebagai bahan dasar nonlah dibawa dari hutan. Biasanya topi ini berisi 16-18 lembar daun muda, dan topi ini dilengkapi dengan benang khas bernama noak. Kemudian bororo biasa dipakai oleh masyarakat adat yang ada di Nigeria, Afrika, dan Brasil. Umumnya kain ini berwarna hitam dan motif sederhana. Kain ini semakin unik dengan tradisi kombinasi rambut yang khas dan tato di wajah. Itu beberapa suku yang memakai tutup kepala. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa apakah orang Kristen semuanya tidak mengenakan tutup kepala atau kerudung? Ada beberapa agama-agama Kristen Ortodok, Katolik, itu perempuan-perempuan menggunakan tutup kepala. Tetapi apakah merupakan sebuah keharusan? Maka saya berkata tidak. Kenapa? Karena itu bicara tentang tradisi, bicara tentang penafsiran, tetapi tidak bicara tentang mengikuti akan kebudayaan. Yang menjadi penting adalah kita menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita, supaya hidup kita tetap berkenan pada Tuhan. Sehingga ketika dikatakan bahwa tutup kepala itu sebuah kewajiban di dalam Alkitab, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, ya. Tetapi ketika bicara tentang sebuah pengakuan bahwa seorang Kristen harus menutup kepalanya, itu tidak. Kenapa? Karena itu tradisi. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan memahami akan hal ini dan mencoba melihat dari sisi yang lebih jelas bahwa sebuah tradisi itu bisa diikuti, bisa tidak, dan bukan merupakan sebuah pelanggaran atau ketidakpelanggaran, karena itu tradisi. Karena itu biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share, supaya banyak orang itu mengenal kebenaran seperti apa iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.